Argentina masih membutuhkan sosok Lionel Messi. Meskipun dua pertandingan terakhir hanyalah laga uji coba, dari sinilah terlihat gambaran paling jujur tentang peran Messi di dalam tim. Saat menghadapi Mauritania, Argentina memang menang 2-1. Namun kemenangan itu tidak terasa meyakinkan. Permainan mereka terlihat kurang tajam, kurang kreatif, dan tidak benar-benar mendominasi. Salah satu penyebabnya adalah Messi tidak dimainkan sebagai starter. Tanpa Messi sejak awal, Argentina masih mampu menguasai bola, tetapi mereka kehilangan sentuhan akhir. Serangan terasa monoton, minim kejutan, dan sulit menembus pertahanan lawan. Mauritania bahkan mampu mencetak 1 gol. Ini menunjukkan bahwa Argentina tidak sepenuhnya mengontrol pertandingan. Ketika Messi masuk ke lapangan, permainan mulai berubah. Tempo meningkat, pergerakan lebih hidup, dan peluang mulai tercipta. Namun karena ia tidak bermain sejak awal, dampaknya tidak sepenuhnya maksimal. Argentina tetap menang, tetapi tidak menunjukkan performa terbaik mereka. Berbeda saat melawan Zambia. Dalam laga ini, Lionel Messi dimainkan sebagai starter sejak menit pertama. Hasilnya langsung terlihat jelas. Argentina tampil jauh lebih dominan. Permainan mereka lebih rapi dan lebih tajam. Messi menjadi pusat permainan, mengatur tempo, membuka ruang. Setiap serangan terasa berbahaya, dan peluang demi peluang tercipta dengan mudah. Hasil akhirnya pun sangat berbeda. Argentina menang telak 5 gol tanpa balas. Bukan hanya soal skor, tetapi cara mereka bermain benar-benar menunjukkan kualitas yang berbeda. Dibanding laga sebelumnya, dari 2 laga uji coba ini, terlihat jelas perbedaan Argentina dengan dan tanpa Messi sebagai starter. Tanpa Messi, mereka tetap bisa menang, tetapi terlihat biasa saja. Dengan Messi, mereka menjadi tim yang jauh lebih hidup dan sulit dihentikan. Selain itu, kehadiran Messi juga memberikan dampak mental. Rekan-rekannya bermain lebih percaya diri, sementara lawan merasa tertekan. Messi bukan hanya pemain, tetapi juga sumber inspirasi di dalam lapangan. Walaupun ini hanya laga uji coba, pesannya sangat jelas. Argentina belum bisa sepenuhnya lepas dari Messi. Mereka mungkin sedang membangun generasi baru. Tetapi saat ini, peran Messi masih sangat penting. Selama Lionel Messi masih ada di lapangan, Argentina akan selalu menjadi tim yang berbeda, lebih kreatif, dan lebih berbahaya. Dan dari 2 pertandingan ini, satu kesimpulan tidak bisa dibantah. Argentina masih membutuhkan Messi. Pertandingan uji coba antara timnas Argentina melawan timnas Zambia bukan sekadar laga biasa. Ini adalah panggung di mana kualitas, pengalaman, dan di tengah semua itu, berdiri satu sosok yang tetap menjadi pusat perhatian, Lionel Messi. Sejak peluit awal dibunyikan, Argentina langsung mengambil alih kendali permainan. Aliran bola mengalir begitu cepat dari kaki ke kaki. Setiap lini terhubung dengan rapi. Zambia dipaksa bertahan. Bahkan belum sempat mengembangkan permainan mereka sendiri. Messi bergerak bebas, turun ke tengah, melebar ke sisi, bahkan sesekali masuk ke kotak penalti. Ia tidak diam, ia membaca permainan, mengatur tempo, dan membuka ruang yang bahkan tak terlihat oleh pemain lain. Gol pertama Argentina datang cepat, seolah menjadi tanda bahwa pertandingan ini akan berjalan berat sebelah. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan. Zambia mencoba bertahan, tapi kualitas Argentina terlalu jauh untuk dibendung. Setiap sentuhan Messi terasa berbeda. Umpan-umpannya sederhana, tapi mematikan. Dribblenya tidak selalu panjang, tapi selalu tepat sasaran. Ia tidak bermain untuk terlihat hebat, tapi untuk membuat timnya bermain lebih hebat. Memasuki pertengahan babak pertama, dominasi Argentina semakin terasa. Peluang demi peluang tercipta, dan di menit ke-43, momen itu akhirnya datang. Messi mencetak gol, bukan sekadar gol biasa, tapi gol yang menunjukkan ketenangan, kecerdasan, dan insting seorang legenda dengan sentuhan yang terukur. Ia menutup babak pertama dengan keunggulan yang semakin menjauh. Masuk ke babak kedua, cerita belum berubah. Argentina tetap menekan. Zambia semakin kesulitan keluar dari tekanan. Ruang gerak mereka semakin sempit. Setiap kali mencoba membangun serangan, bola kembali direbut oleh pemain Argentina. Messi masih menjadi pusat dari segalanya. Ia tidak terburu-buru. Ia memilih momen. Ia mengontrol permainan seperti seorang maestro mengatur irama musik. Lalu,
Datang satu momen yang benar-benar menggambarkan siapa Messi sebenarnya. Argentina mendapatkan peluang emas di dalam kotak penalti. Situasi yang sangat ideal. Semua mata tertuju pada Messi, semua orang berpikir, ini akan menjadi gol keduanya. Tapi Messi memilih jalan yang berbeda. Dengan penuh ketenangan, tanpa ragu, ia menyerahkan kesempatan itu kepada rekannya Nicolas Otamendi. Sebuah keputusan yang mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya luar biasa. Di saat banyak pemain mengejar statistik dan jumlah gol, Messi justru memilih berbagi. Ia memberikan kepercayaan. Ia menunjukkan bahwa kemenangan tim jauh lebih penting daripada pencapaian individu. Otamendi pun maju sebagai eksekutor. Dan momen itu menjadi simbol kuat dari kebersamaan dalam tim Argentina. Itulah Messi. Bukan hanya pencetak gol, bukan hanya playmaker, tapi juga seorang pemimpin sejati. Seorang pemain yang membuat orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Messi, and Messi still, and Lionel Messi, oh wow, you can't hold him back. Di dunia sepak bola modern, sulit menemukan sosok yang mampu mengundang kekaguman dari semua sisi, baik penggemar, pelatih, hingga sesama pemain. Namun, Lionel Messi adalah pengecualian. Ia bukan hanya pemain hebat, tetapi juga fenomena yang membuat bahkan para punggawa top dunia tak ragu memberikan pujian setinggi langit. Sejak awal karirnya bersama FC Barcelona, Messi sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal jumlah gol atau assist, tetapi cara ia bermain, kontrol bola yang seolah menempel di kaki, visi yang sulit ditebak, dan kemampuan menciptakan momen magis dari situasi yang tampak mustahil. Hal inilah yang membuat banyak pemain besar merasa takjub, bahkan ketika mereka berada di pihak lawan. Legenda sepak bola seperti Zinedine Zidane pernah mengungkapkan bahwa menonton Messi seperti melihat keajaiban terjadi berulang kali. Bagi Zidane, Messi bukan hanya pemain, tetapi seni dalam bentuk sepak bola. Sementara itu, Ronaldinho yang pernah menjadi mentor sekaligus rekan setimnya secara terbuka mengakui bahwa Messi telah melampaui dirinya. Sebuah pengakuan besar dari pemain yang juga dikenal sebagai pesulap lapangan. Yang lebih menarik, kekaguman ini juga datang dari para pemain bertahan yang pernah merasakan langsung sulitnya menghadapi Messi. Nama-nama seperti Sergio Ramos dan Pepe tahu betul bagaimana rasanya mencoba menghentikan laju Messi dan seringkali gagal. Mereka memahami bahwa menghadapi Messi bukan hanya soal fisik atau taktik, tetapi juga tentang menghadapi kecerdasan dan insting alami yang luar biasa. Bahkan dalam rivalitas terbesar sepak bola modern, Cristiano Ronaldo pun menunjukkan rasa hormatnya. Persaingan mereka memang sengit selama bertahun-tahun, namun di balik itu semua, ada pengakuan bahwa Messi adalah pemain dengan kemampuan yang sangat langka. Ronaldo sendiri pernah menyebut bahwa rivalitas mereka justru membuat keduanya berkembang ke level yang lebih tinggi. Tak berhenti di situ, banyak pemain muda yang menjadikan Messi sebagai inspirasi utama. Mereka tidak hanya melihat trofi atau statistik, tetapi juga dedikasi, konsistensi, dan kecintaan Messi terhadap permainan. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kerendahan hati, seseorang bisa mencapai puncak tanpa kehilangan jati diri. Pada akhirnya, kekaguman dari para punggawa ini menjadi bukti nyata bahwa kehebatan Messi bukan sekedar opini publik atau media. Ini adalah pengakuan langsung dari mereka yang benar-benar memahami sepak bola dari dalam lapangan. Lionel Messi bukan hanya pemain terbaik di eranya, ia adalah standar yang sulit ditandingi. Sosok yang membuat lawan menghormati, rekan mengagumi, dan dunia sepak bola beruntung pernah menyaksikan keajaibannya.